Paris yang hilang bab 61. Bab 61. Mobil Audi 7 RS meluncur dari arah Mountain Lotus dan memasuki jalan tepat di depan gedung Jewel Star. Setelah mobil itu berhenti dan dibiarkan begitu saja, tampak seorang pemuda keluar dari mobilnya dan berjalan tenang memasuki sebuah gang di sekitar 300 meter dari gedung Jewel Star. Pemuda yang tampaknya adalah seorang mahasiswa itu kini menghampiri beberapa lelaki bertubuh besar yang sepertinya sedang menunggu. Bagus. Kerja kalian sungguh bagus. Ini $3.000 yang aku janjikan untuk kalian. Dan ini 2.000 lagi sebagai bonus atas kerja keras kalian. Kata pemuda itu sambil melemparkan 2 buah amplop berisi uang. Hahaha. Terima kasih Tuan. Anda begitu baik. Lain kali jika Anda memerlukan kami lagi, maka kami akan mengerjakan pesanan Anda asal ada ini. Kata salah seorang dari lelaki itu sambil menggesek-gesekkan ibu jari dan jari telunjuknya. Baiklah. Tapi ingat, kalian jangan keluar dulu dari tempat ini. Aku khawatir karena salah satu dari mereka adalah cucu tertua dari keluarga Patrick. Kata anak muda itu memperingatkan. Tuan tidak perlu khawatir. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kata orang itu lagi. Baiklah jika begitu. Ingatlah untuk tidak melibatkan namaku jika sesuatu terjadi kepada kalian. Kata pemuda itu lalu memutar badan dan berjalan cepat ke arah mobilnya. Di pintu kamar rumah sakit saat ini tampak beberapa anak muda sedang mondar-mandir. Tampaknya mereka sangat mengkhawatirkan sesuatu. Bagaimana ini Ivan? Apakah Jerry akan baik-baik saja? Tanya Kevin yang tampak paling ketakutan dan khawatir di antara yang lainnya. Sebenarnya wajar jika dia sangat khawatir, ini tak lain karena dia adalah salah seorang yang dikirim oleh tuannya untuk mendampingi dan melindungi Jerry. Dia sadar betul hukuman apa yang akan mereka dapatkan dari tuan mereka jika gagal melindungi Jerry. Selain tidak boleh kembali ke dalam keluarga, dia juga pasti akan di-cap sebagai orang yang gagal dalam tugas. Hal yang sama juga terlihat di wajah David. Dia tidak dapat lagi menyembunyikan kegelisahan hatinya untuk saat ini, sehingga hal yang dapat dilakukannya adalah berdiri mematung di dekat pintu kamar pasien yang masih tertutup rapat itu. Abislah aku kali ini. Aku tidak tahu hukuman apa yang akan dijatuhi oleh ayah dan ketua jika mereka tahu kalau aku gagal melindungi tuan muda. Jerry adalah anak angkat ketua dan dia sangat menyayanginya. Sedangkan ayah berkali-kali menerima kebaikan dari ayah tuan muda yaitu Tuan Wilson. Tamatlah aku kali ini. Desah David dalam hati. Kita tunggu saja dokter yang sedang melakukan pemeriksaan. Nanti kita akan mengetahuinya. Kata Ivan menjawab kekhawatiran Kevin. Lorna dan Adele juga tampak sangat merasa bersalah di wajah mereka saat ini. Bagaimana tidak, semua yang terjadi adalah karena mereka. Andai saja mereka tidak datang sore itu ke Jewel Star, pasti insiden ini tidak akan terjadi. Di saat mereka sedang sibuk dengan pikiran masing-masing, tiba-tiba pintu kamar pasien itu terbuka. Dan dari dalam keluar seorang dokter bersama 2 orang perawat membawa beberapa alat di atas nampan. Terlihat di dalam nampan itu beberapa kapas yang telah berubah warna menjadi merah. Dokter, bagaimana dengan kondisi sahabat kami dok? Tanya Ivan begitu dokter itu muncul dari balik pintu. Dokter yang bertugas melakukan pertolongan cepat tanggap itu menarik nafas lega dan berkata, teman kalian tidak apa-apa. Dia hanya pingsan akibat terlalu banyak mengeluarkan darah. Saya dan pembantu telah mengeluarkan sisa-sisa pecahan kaca dari lukanya dan kini dia dalam kondisi yang baik. Bagaikan orang kehausan yang mendapat air. Setelah dokter itu menyelesaikan ucapannya, tampak semua yang ada di luar kamar itu merasa lega. Ini terutama David dan Kevin. Dokter, apakah kami boleh masuk dan melihat sahabat kami itu?
Tanya Ivan meminta persetujuan dari dokter. Silahkan kalian menjenguknya. Tapi, jangan terlalu banyak melakukan pembicaraan. Ini karena keadaan pasien masih sedikit lemah. Baik dokter. Kami akan menuruti saran Anda, kata Ivan dengan cepat. Lalu, mereka pun segera menyerbu masuk ke dalam kamar di mana Jerry terbaring. Jerry, bagaimana keadaanmu? Tanya Ivan begitu sampai di samping ranjang tempat Jerry terbaring. Aku tidak apa-apa. Hanya sedikit pusing. Ini mungkin karena mereka memukul kepalaku terlalu keras, kata Jerry sambil berusaha untuk duduk. Jangan duduk dulu Jerry. Kau masih lemah. Sebaiknya tetap saja berbaring, kata Ivan, mencegah Jerry agar tidak bangkit untuk duduk. Ah, siapa bilang aku lemah? Dokter itu terlalu berlebihan. Aku hanya sedikit pusing. Tapi sebenarnya keadaanku sangat baik saat ini. Sudahlah Jerry. Kau jangan degil. Ikuti saja apa kata dokter. Ini demi kebaikanmu juga, kata Lorna dengan wajah bersungguh-sungguh. Iya baiklah. Aku akan menurut sama kalian. Ternyata kalian tidak jauh buruk daripada dokter yang tadi itu, kata Jerry mengeringai memaksakan tersenyum. Maafkan aku Jerry. Ini semua terjadi karena aku. Andai bukan karena ingin menolongku, semua ini tidak akan terjadi, kata Lorna dengan wajah penuh penyesalan. Sudahlah. Semuanya sudah terjadi. Andai pun bukan karenamu, kejadian ini juga akan terjadi. Ini karena aku merasa bahwa semuanya sudah dirancang oleh seseorang yang tidak menyukaiku. Apakah ada seseorang yang kau curigai Jerry? Tanya Ivan yang kini lebih mendekat ke pinggir ranjang. Ada. Tapi sudahlah. Biar ini menjadi rahasiaku saja. Walau bagaimanapun ini hanyalah dugaanku saja dan aku tidak punya bukti untuk menuduh orang itu, kata Jerry berusaha meredakan ketegangan di wajah Ivan. Oh ya. Apakah kalian tidak akan menghadiri pesta ulang tahun Rindy? Kalian pergilah dan berikan ini kepada Rindy. Katakan aku tidak bisa datang menghadiri acara ulang tahunnya, kata Jerry sembari mengeluarkan kotak kecil dari sakunya dan menyerahkannya ke tangan Ivan. Lalu bagaimana denganmu sendiri Jerry? Apakah tidak apa-apa jika kami meninggalkanmu sekarang? Tanya Ivan dengan wajah polosnya. Hahaha. Apa yang bisa kalian lakukan untuk membantuku? Di sini adalah rumah sakit. Ada dokter dan juru rawat yang bisa aku pinta bantuannya jika ada sesuatu terjadi kepadaku, kata Jerry merasa lucu dengan kekhawatiran sahabat barunya itu. Baiklah Jerry. Aku akan segera pergi menghadiri acara ulang tahun Rindy. Bagaimana denganmu David, Kevin? Tanya Ivan. Sebaiknya kalian juga harus ikut dengan Ivan ke Lotus Mansion. Bagaimanapun, kalian sudah berjanji dengan Rindy akan datang ke pesta ulang tahunnya, kata Jerry mengingatkan David dan Kevin. Kedua orang itu berpikir sejenak lalu sama-sama mengangguk. Baiklah Jerry. Kami akan mengikuti kata-katamu. Kami akan datang lagi ke sini jika acaranya sudah selesai, kata Kevin dengan cengar-cengir. Pergilah dan sampaikan salamku kepada Rindy. Katakan aku sangat menyesal tidak dapat hadir dalam perayaan hari ulang tahunnya. Oke Jerry. Beristirahatlah dengan baik, kata Ivan. Jerry hanya mengangguk saja. Dan setelah itu mereka pun pergi satu persatu meninggalkan Jerry di kamar pasien itu. Setelah ketiga anak muda itu pergi, kini tinggallah Lorna dan Adele seperti orang linglung dan salah tingkah karena tidak tahu harus berkata apa. Lorna, Adele, apakah kalian tidak ada acara sore ini? Tanya Jerry memecah kebisuan mereka. Tidak. Kata Lorna sedikit gagap menjawab pertanyaan Jerry. Awalnya kami tadi berpikir akan ke Jewel Star untuk sekedar melihat-lihat. Tapi tanpa diduga kita mendapat masalah seperti ini.
kata Adele dengan wajah menyesal. Iya, aku paham. Kalian kan anak baru di sini. Wajar jika kalian harus berkeliling melihat-lihat di sekitar kota Star Hill ini, kata Jerry. Jerry, apa maksud mereka yang ingin mencelakaimu? Apakah kau punya banyak musuh? Tanya Adele lagi. Tidak. Aku tidak pernah ingin bermusuhan dengan siapapun. Tapi ada banyak orang yang tidak menyukaiku. Ini karena aku datang dari latar belakang keluarga miskin, kata Jerry dengan wajah dibuat sesedih mungkin. Lorna saat ini hanya memandang Jerry dengan raut wajah antara percaya dan tidak. Aneh. Apakah kakek salah mendapat informasi? Jika informasi itu benar, mengapa kenyataannya adalah Jerry yang begitu miskin ini yang aku temukan? Aku telah menyelidiki nama-nama setiap mahasiswa. Tetapi tidak ada yang bernama Jerry selain yang ada di hadapanku saat ini. Ah, mungkinkah keluarga Patrick sengaja menyebarkan informasi palsu? Tapi, mengapa keluarga itu juga mengirim Ivan? Pikir Lorna dalam hati. Lorna, apa kau baik-baik saja? Tanya Jerry membuat Lorna seketika menjadi kaget. Ah, tidak. Aku hanya sedang berpikir untuk mempekerjakan beberapa bodyguard. Karena walau bagaimanapun aku merasa trauma dengan kejadian tadi, kata Lorna sedikit menyembunyikan kegugupannya. Aku rasa itu tidak perlu Lorna. Aku bisa kok menjadi bodyguard untukmu, kata Jerry sedikit bercanda. Ah kau Jerry. Dalam keadaan seperti ini pun kau masih juga bisa bercanda, kata Lorna tersipu malu. Oh ya Jerry. Bisakah aku tahu nama lengkapmu? Tanya Lorna. Namun dia segera menyadari pertanyaan bodohnya barusan. Ah, pertanyaan bodoh apa yang baru saja aku tanyakan kepada Jerry? Bodohnya aku. Dia pasti akan mencurigaiku dengan pertanyaan barusan, kata Lorna di dalam hati menyadari kebodohan yang baru saja dia lakukan. Oh, apakah itu perlu? Tanya Jerry dengan sedikit heran. Dalam hati dia sudah tahu maksud dari pertanyaan Lorna. Walau bagaimanapun dia sudah mengetahui apa tujuan dan misi yang mereka emban sehingga mereka rela pindah ke Golden University ini. Ah tidak juga. Aku hanya ingin tahu saja, kata Lorna salah tingkah. Maaf Jerry jika pertanyaanku membuatmu merasa tidak nyaman. Tambahnya dengan wajah sedikit merasa canggung. Oh, tidak apa-apa Lorna. Namaku Jerry Joseph, kata Jerry berbohong namun tetap menjaga raut wajah serius agar Lorna tidak curiga. Oh, iya. Ternyata kau dari keluarga Joseph, kata Lorna dengan wajah kecewa. Jerry setengah mati menahan tawa dalam hatinya. Dia mencubit pahanya sekuat mungkin sebagai pelampiasan agar dia merasa kesakitan. Dengan ini setidaknya perhatiannya akan teralihkan untuk dapat agar tawanya tidak pecah. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 60. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 62. Pewaris yang hilang bab 62. Bab 62. Sore telah beranjak perlahan menuju malam. Di balik bukit teratai kini tampak matahari mulai akan terbenam dan tugasnya untuk menerangi jagat ini akan segera diambil alih oleh sang rembulan. Begitulah roda hari terus berputar mengikuti garis edarnya yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta. Kini sore yang telah berganti malam tampak sangat indah dan hal itu dapat dirasakan oleh setiap orang yang berada di puncak Mountain Lotus. Karena dari puncak ini mereka dapat menyaksikan pemandangan indah kota Star Hill di malam hari dengan bangunan-bangunan beraneka ragam yang dihiasi oleh kerlap-kerlip lampu kota yang berwarna-warni. Di depan bangunan megah nan mewah Lotus Mansion kini tampak serombongan muda-mudi sedang berkumpul seperti sedang membicarakan sesuatu.
Tampak juga di area parkir ada banyak mobil-mobil beraneka ragam terparkir di sana. Dan itu adalah mobil-mobil anak muda dan mudi yang datang atas undangan dari Rindy yang akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-22. Awalnya tidak ada rencana untuk merayakan pesta ulang tahunnya yang ke-22 di tempat yang sangat mewah seperti Lotus Mansion ini. Namun atas desakan dari teman-temannya dan inisiatif dari Anton, maka Rindy pun menyetujuinya. Anton yang kala itu masih bersahabat baik dengan Herman sengaja memberikan panggung kepada Herman untuk menebarkan pesona agar Rindy bisa tertarik kepadanya. Walaupun Anton merasa tidak sulit baginya untuk mengatur kamar perunggu atau silver untuk tempat merayakan hari ulang tahun Rindy, namun demi sahabatnya Herman, dia hanya menyerahkan urusan tersebut kepada Herman karena Anton tahu bahwa Herman sangat suka kepada Rindy. Herman yang kala itu merasa memang perlu melakukan sesuatu yang istimewa untuk merayakan hari ulang tahun gadis pujaan hatinya itu lalu meminta bantuan ayahnya untuk menghubungi kenalannya agar bisa masuk ke Lotus Mansion. Usaha Herman ternyata berhasil dan kini, mereka akan merayakannya di Lotus Mansion ini berkat bantuan ayahnya. Kini para tamu undangan belum ada yang masuk ke kamar perunggu. Karena saat ini mereka masih ingin menikmati pemandangan di malam hari dari puncak Bukit Ternate ini. Jadi, semua mereka saat ini tumpah ruah di luar bangunan megah itu. Di sana juga ada Rindy, Lisa, Rina, Jenny dan Via yang masih ngobrol seputar hubungan persahabatan mereka dan bertanya tentang apa yang dialami oleh Via selama 2 minggu di rumah sakit. Via yang mendapat pertanyaan seperti itu hanya menjawab sekedarnya saja. Ini karena hatinya merasa sesuatu yang kurang di tempat itu. Dia mencari-cari kelibat seseorang yang sejak sore tadi tidak kelihatan batang hidungnya. Via, kau tampak sangat gelisah. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Rindy dengan penuh perhatian. Ah tidak, aku baik-baik saja. Jawab Via berusaha menyembuhkan perasaannya. Tak lama kemudian Daniel dan Ryan lewat di depan mereka disusul oleh Herman yang tidak berapa jauh dari kedua anak muda itu. Melihat kedua orang itu berjalan ke arah mereka, Via ingin berteriak menanyakan sesuatu. Namun belum sempat kata-kata keluar dari mulutnya, Lisa yang berada di dekatnya sudah mendahului bertanya. Ryan, Daniel. Apakah kalian melihat Jerry? Tanya Lisa begitu kedua orang itu tiba di hadapan mereka. Ryan dan Daniel sama-sama menggelengkan kepala mereka. Bukankah sore tadi dia bersama kalian dan mahasiswa baru itu di dekat danau? Kata Daniel mengembalikan pertanyaan. Iya benar. Tadi sore kami memang bertemu dengannya dan mahasiswa baru itu di danau dekat taman. Kami juga sempat berkenalan dengan mereka dan mengundang mereka untuk ikut dalam merayakan hari ulang tahunku. Kata Rindy menjelaskan. Tapi, yang aku heran, mengapa sampai jam segini mereka belum hadir? Padahal mereka berjanji akan sampai pukul 5 sore ini. Kata Rindy lagi. Daniel dan Ryan hanya mengangkat bahu mereka sebagai jawaban bahwa mereka juga tidak tahu mengapa Jerry bisa terlambat datang. Lisa dan Via kini sama-sama terlihat mengerutkan keningnya. Ini karena mereka tahu benar jika Jerry sudah berjanji, maka dia pasti akan menepatinya kecuali jika dia berhalangan. Lalu apa yang menghalangi Jerry? Tanda tanya ini terus berputar di kepala mereka berdua. Daniel, mengapa tidak kau coba untuk menghubunginya? Bukankah kau punya nomor ponselnya?
kata Lisa. Bodohnya aku yang lupa akan hal ini. Kata Daniel menepuk keningnya dan segera mengeluarkan ponselnya dari saku. Kini Daniel mulai mencari-cari nomor Jerry di ponsel miliknya dan akan segera membuat panggilan. Namun sebelum panggilan itu dibuat, tiba-tiba di dekat tikungan masuk ke area halaman Lotus Mansion tampak 3 unit mobil mewah telah memasuki kawasan itu menuju area parkir. Bukankah itu mobil mahasiswa baru yang bertemu dengan kita di dekat danau tadi? Kata Jenny berseru. Benar. Mungkin Jerry bersama dengan mereka. Kata Lisa menebak. Sebaiknya kita tunggu saja mereka. Kata Rindy. Tak lama setelah itu tampak dari setiap mobil keluar 3 orang pemuda yang mereka kenal adalah mahasiswa baru yang pagi tadi baru sampai ke Golden University. Mereka menunggu kalau Jerry juga akan keluar dari salah satu mobil mewah itu. Namun setelah sekian lama kelibat Jerry tetap tidak kelihatan, maka Lisa pun bangkit berdiri dan menghampiri ketiga orang itu. Ivan, David, Kevin. Akhirnya kalian sampai juga di sini. Kata Lisa dengan mata jelalatan seperti mencari-cari sesuatu. Ivan, apakah Jerry tidak datang bersama kalian? Tanya Lisa lagi karena dia tidak menemukan Jerry. Mendengar pertanyaan Lisa, Ivan dan kedua sahabatnya hanya saling bertukar pandang lalu sama-sama menggelengkan kepala. Mari kita bergabung dengan mereka dulu. Di sana aku akan menjelaskan kepada kalian. Kata Ivan sembari melanjutkan langkahnya. Setelah Ivan, Kevin dan David berkumpul dengan Rindy dan yang lainnya, dia segera duduk, menarik nafas berat lalu menceritakan semua yang terjadi tadi sore di depan Jewel Star. Mendengar penjelasan dari Ivan barusan, Lisa, Daniel, Ryan dan Via sangat terkejut. Ini karena mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Jerry. Lalu bagaimana dengan keadaannya saat ini, Van? Tanya Ryan dengan raut wajah kekhawatiran. Keadaannya saat ini baik-baik saja. Tidak ada yang serius. Karena lukanya tepat di kepala, maka darah yang keluar cukup banyak. Karena kehabisan banyak darah membuat Jerry pingsan di tempat. Tapi sekarang kalian tidak perlu khawatir. Dokter telah mengatakan bahwa kondisinya baik-baik saja. Kata Ivan menjelaskan keadaan Jerry pada mereka yang ada di situ. Oh ya Rindy, Jerry menitipkan ini kepadaku untuk diserahkan padamu. Katanya dia minta maaf karena tidak bisa datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadamu dan ikut merayakannya. Kata Ivan lagi sambil menyerahkan kitab kecil berwarna merah tua itu ke tangan Rindy. Rindy menerima kotak itu diiringi oleh suara mengejek dari sekelompok orang yang tak jauh dari mereka. Bukalah kotak itu Rindy. Kami ingin melihat hadiah apa yang diberikan oleh anak miskin itu. Kata satu suara diikuti oleh gelak tawa orang-orang yang berada di sekitarnya. Benar Rindy. Bukalah. Kami hanya ingin mengetahui apa isinya. Jangan-jangan isinya hanya sebutir permen yang dijual di kedai kaki 5 seharga 10 cen saja. Kata mereka diiringi gelak tawa. Lisa yang tidak senang dengan kata-kata yang keluar dari bibir anak lelaki itu segera membentak. Anton, bisakah kau sedikit menghargai niat baik dari orang lain? Kata Lisa dengan marah. Niat baik. Apakah sebutir permen juga dinilai sebagai niat baik? Bagus dia tidak datang. Jika dia datang maka dia hanya akan mencari malu. Kata Anton dengan pongahnya.
Lisa ingin menjawab lagi tapi keburu ditahan oleh Rindy. Sudahlah Lisa. Abaikan saja. Kata Rindy mencegah Lisa untuk terus bertengkar. Baiklah Rindy. Jika bukan karena aku menghargai dan tidak ingin membuat keributan di hari ulang tahunmu ini, maka sudah kumaki-maki anak arogan yang tak tahu malu itu. Kata Lisa sambil menahan geram. Anton. Ini adalah hari ulang tahun Rindy. Bisakah kau sedikit saja untuk tidak mencari gara-gara? Kata Herman. Wah. 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 Sang Arjuna mulai membuka suara. Herman. Apakah kau berpikir dengan mengajak Rindy merayakan ulang tahunnya di Lotus Mansion ini maka kau terlihat sangat hebat? Ketahuilah Herman bahwa jika ayahmu tidak menelepon ayahku, maka jangan harap kau bisa di sini saat ini bersama teman-temanmu ini. Kata Anton tersenyum mengejek. Herman yang mendengar kata-kata hinaan dari Anton ini benar-benar sangat gusar dalam hatinya. Dia mengepalkan tinjunya dan akan menghampiri Anton namun segera dihalangi oleh Daniel. Herman, biarkanlah. Ini adalah hari baik bagi Rindy. Jangan terpancing. Kasihan Rindy yang akan terluka karena kegaduhan yang kita timbulkan. Kata Daniel meredahkan emosi Herman. Maafkan aku yang hampir tidak bisa mengendalikan emosiku. Kata Herman yang kini mulai reda amarahnya. Hahaha. Apakah kau ingin memukulku Herman? Kemarilah. Pukul aku di sini atau di sini. Kata Anton sambil menunjuk ke arah wajahnya lalu kembali berkata. Aku bisa saja membuat acara ini batal diadakan di Lotus Mansion ini. Jika kau tidak percaya, tunggu saja. Aku akan menelepon ayahku dan kalian semua akan ditendang keluar dari mansion ini. Kata Anton lalu mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Ryan yang sejak tadi diam saja juga mengeluarkan ponselnya dan segera mengirim pesan teks kepada Jerry. Dia tahu bahwa Lotus Mansion adalah milik Jerry. Untuk menghindari kesan buruk di hati Rindy yang tidak tahu apa-apa tentang permusuhan dua kelompok ini, maka Ryan harus meminta bantuan kepada Jerry. Setidaknya agar Rindy dan teman-temannya tidak diusir dari Lotus Mansion. Di rumah sakit publik Stahil, Jerry yang masih terbaring di ranjang ditemani oleh Lorna dan Adele segera membuka ponselnya ketika ponsel itu berbunyi memberitahu bahwa ada seseorang yang mengirimkan pesan teks kepadanya. Setelah dia membaca isi pesan teks dari sahabatnya Ryan, dia segera membalas agar Ryan tidak perlu khawatir. Setelah itu Jerry segera mengirim pesan teks kepada Tuan Barry untuk keluar dan mempersilahkan Rindy dan tamu undangannya agar bisa menempati kamar platinum sebagai tempat merayakan hari ulang tahunnya dan mempersiapkan beberapa kejutan untuk Rindy. Setelah itu, Jerry kemudian menutup ponselnya dan segera seperti biasa berbicara apa saja dengan Lorna dan Adele. Kembali ke Lotus Mansion. Saat itu beberapa petugas keamanan telah keluar dari dalam bangunan megah itu. Anton yang beranggapan bahwa petugas yang datang itu adalah orang-orang bawahan ayahnya untuk mengusir Rindy dan para tamu undangannya, tersenyum jahat dan sambil tertawa berkata, "Hahaha, Herman. Oh Herman. Malang sungguh nasibmu." Kata Anton tertawa mengejek. Namun baru saja dia selesai dengan perkataannya yang sangat menjengkelkan itu, tiba-tiba dari dalam mansion keluar seorang lelaki setengah baya diikuti oleh dua orang lelaki yang seumuran dengan yang pertama tadi menuju ke halaman mansion di mana Rindy dan yang lainnya berkumpul. Tuan Barry.
Untuk apa dia turun tangan sendiri? Tidak mungkin karena ayahku, kata Anton dalam hati. Begitu rombongan orang yang keluar dari dalam mansion itu sampai di dekat kumpulan muda-mudi itu, lelaki setengah baya itu mulai bertanya. Maaf, jika saya boleh bertanya, apakah ada di antara anak-anak muda-mudi ini yang bernama Nona Rindi? Tanya lelaki setengah baya itu. Rindi yang sejak tadi khawatir dengan ancaman Anton mulai tampak gugup. Namun dia tetap menjawab juga pertanyaan itu. Saya, Tuan. Nama saya adalah Rindi. Kata Rindi tanpa bisa menyembunyikan ketakutannya. Nona Rindi. Perkenalkan. Nama saya adalah Barry Morrison. Saya adalah presiden dari Future of Company dan kepala seluruh staf di mansion ini. Kata Tuan Barry memperkenalkan diri. Iya tuh. Tuan Barry. Apakah ada sesuatu yang salah yang telah kami perbuat di sini? Tanya Rindi yang benar-benar telah dikuasai ketakutan. Nona Rindi. Kami hanya menjalankan perintah bahwa tuan muda kami yaitu pemilik mansion ini telah memerintahkan saya untuk melayani Anda selama acara dan mengajak Nona beserta tamu untuk masuk dan naik ke lantai kamar platinum di mansion ini. Kata Tuan Barry sambil mempersilahkan. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 61. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 63. Pewaris yang hilang bab 63. Bab 63. Anton yang sudah bersiap-siap untuk mengejek Rindi dan semua teman-teman undangan terperangah melihat apa yang baru saja terjadi di hadapannya itu. Sialan. Rindi ini. Mantra apa yang telah dia bacakan sehingga Tuan Barry malah begitu hormat kepadanya. Tuan Barry tadi mengatakan bahwa tuan pemilik mansion inilah yang telah memberi perintah kepada Tuan Barry secara langsung untuk menjemputnya bahkan menawarkan kamar platinum. Apakah Rindi ini mengenal siapa pemilik mansion ini? Bahkan ayahku pun belum melihat seperti apa bos besarnya. Bagaimana bisa? Kata Anton dalam hati. Selain Via, Ryan dan Daniel. Semua orang yang ada di luar mansion itu kini sangat terkejut. Apakah ini nyata? Kata hati mereka sambil menatap ke arah Rindi. Menyadari bahwa semua mata kini memandang ke arahnya membuat Rindi jadi salah tingkah dan tidak mengerti dengan yang baru saja dikatakan oleh Presiden Barry. Tuan Presiden, apakah Tuan tidak salah orang? Bagaimana mungkin pemilik mansion ini bisa memerintahkan Tuan untuk menyambut dan mempersilahkan kami untuk memasuki mansion ini? Apalagi itu adalah kamar platinum. Saya bahkan tidak mengenal siapa tuan pemilik mansion ini. Kata Rindi masih tidak percaya dengan yang baru saja dikatakan oleh Tuan Barry. Nona Rindi. Saya hanya menjalankan perintah. Tuan kami sangat baik hati kali ini. Jadi, Nona tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Semua sudah disiapkan untuk Anda dan silahkan ikut dengan kami. Kata Tuan Barry kembali mempersilahkan. Rindi menatap semua orang yang ada di tempat itu untuk meminta pendapat. Ayo Rindi. Tidak perlu khawatir. Terima saja. Kata Via. Ryan dan Daniel juga mengangguk dan mempersilahkan Rindi untuk berjalan mendahului mereka mengikuti Tuan Barry. Rindi akhirnya setuju dan mulai berjalan mengikuti Tuan Barry dari belakang. Herman dan Daniel saat ini mengambil posisi berjalan paling belakang. Dia sengaja melakukan itu agar bisa menggoda Anton.
Setelah dia hampir melewati di mana Anton dan teman-temannya sedang duduk dengan raut wajah penuh kekesalan, Herman yang memang sangat jengkel sejak tadi segera menghampiri. Anton, aku sangat berterima kasih kepada Tuan Paul karena telah mengizinkan kami untuk memasuki mansion. Dan bukan tanggung-tanggung. Kamar yang akan diberikan kepada kami adalah kamar VIP Platinum. Benar-benar memiliki hati yang murah. Ejek Herman sambil berdecak kagum. Sekilas kata-kata yang diucapkan oleh Herman adalah seperti bentuk kekaguman dan rasa terima kasih yang dalam dari hatinya. Namun bagi Anton, kata-kata itu bagaikan sebuah tangan besar yang menamparkan tepat di wajahnya bolak-balik. Sialan kau Herman. Penjilat tak tahu diri. Bangs Asteriste. Aku tidak akan melupakan malam ini. Ingat itu. Teriak Anton geram sehingga semua orang kini menoleh ke arahnya. Semua orang mengernyitkan kening melihat kelakuan Anton yang seperti orang kesurupan. Karena semua orang seperti berhenti melangkah dan memperhatikan ke satu arah, Tuan Barry yang juga mendengar teriakan dengan kata-kata kasar tadi segera memutar badannya untuk sekedar ingin tahu siapa yang berteriak tadi. Apakah kau anak Paul? Jika tidak ada yang bisa kau lakukan di sini, maka bantu pelayan untuk menyajikan minuman untuk tamu undangan Nona Rindy ini. Kata Tuan Barry sambil menatap tajam ke arah Anton. Sekali lagi Anton bagai ditampar tepat di telinganya ketika Tuan Barry memerintahkannya untuk menjadi pelayan dadakan di mansion ini. Tuan Presiden, saya datang ke sini adalah sebagai salah satu tamu undangan Nona Rindy. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi pelayan? Kata Anton sambil tergagap-gagap. Lalu apa yang kamu lakukan dengan berteriak seperti orang yang kurang waras di sini? Tanya Tuan Barry lagi. Saya tidak apa-apa Tuan. Jawab Anton sekenanya saja. Mari Tuan. Abaikan anak manja itu. Kata Ronald yang sejak tadi berada di belakang Tuan Barry. Merasa tidak ada lagi yang perlu dikatakan kepada Anton, Tuan Barry pun bergegas masuk ke mansion diikuti oleh anak-anak muda yang hadir sebagai tamu undangan Nona Rindy. Begitu mereka sudah memasuki mansion, Herman segera mengikuti mereka dengan menggeol-geolkan punggungnya mengejek Anton yang seperti orang tol asterisk L. Sialan. Benar-benar sialan. Tunggu saja. Aku akan membuat perhitungan dengan kalian semua. Kata Anton lalu bergegas melangkah menuju ke mobilnya. Tak lama kemudian sebuah mobil Audi 7 RS itu pun menderu dan seperti kesetanan melaju meninggalkan area parkir depan mansion itu seperti dikejar hantu. Mobil Audi 7 RS itu terus melaju meninggalkan Lotus Mansion dengan kecepatan tinggi. Beberapa menit kemudian mobil itu membanting setirnya ke kanan memasuki area parkir di restoran Paul yang masih berada di kawasan Mountain Lotus ini. Begitu mobil itu diparkir dengan posisi yang benar-benar tidak beraturan, seorang pemuda keluar dari mobil itu dan langsung menuju ke arah restoran. Begitu pemuda itu akan memasuki lobi restoran, dia melihat lelaki setengah baya berdiri seperti ada seseorang yang sedang dia tunggu. Pemuda itu segera menghampiri lelaki setengah baya itu dan segera menyapanya dengan bertanya. Ayah. Sepertinya ayah sedang menunggu seseorang. Siapa yang sedang ayah tunggu? Tanya pemuda itu dengan sedikit heran. Anton. Aku di sini sedang menunggu Rico. Apakah kau melihatnya? Mengapa sudah jam segini belum juga datang?
kata lelaki setengah baya yang ternyata adalah Paul ayah Anton. Kucing kurap itu. Dia telah mencari masalah denganku tadi pagi di kampus. Dia telah membuat aku sangat kesal. Jadi, aku melarang dia untuk bekerja lagi di restoran kita ini. Kata Anton menjelaskan permasalahannya dengan Rico. Memang tadi pagi di kampus, Anton sedang mencari masalah dengan Jerry. Dia yang merasa iri karena Ivan, mahasiswa baru itu lebih memilih bergabung di meja Jerry dibanding meja tempat dia sedang sarapan di kantin kampus. Rico yang sebenarnya sangat akrab dengan Jerry berusaha menjadi penengah. Namun Anton yang merasa kalau Rico berpihak kepada Jerry segera menghina Rico dan langsung memecat serta melarang Rico untuk datang lagi bekerja di restoran milik ayahnya itu. Tuan Paul yang kaget mendengar bahwa Rico telah dipecat oleh Anton segera memelototkan matanya. Apa katamu Anton? Kau telah memecat Rico dan melarang dia untuk bekerja di restoran kita. Tanya Tuan Paul seperti tak percaya. Benar ayah. Sialan itu telah memprovokasi aku dan dia pantas mendapatkan itu. Kata Anton dengan kesal. Plak. Begitu Anton selesai dengan kata-katanya, tiba-tiba Tuan Paul melayangkan tamparan tepat ke pipi Anton. Anton yang terkejut seakan tidak percaya kalau dia akan mendapatkan tamparan yang keras dari ayahnya. Ayah, mengapa kau menamparkan aku? Apakah karena aku telah memecat kucing kurap itu? Kata Anton sambil menggosok pipinya yang merah. Bach asterisk ngan kau Anton. Apa hakmu memecat staf yang bekerja di restoran ini Tanya Tuan Paul dengan sengit. Kenapa ayah? Apa istimewanya Rico ini? Ayah tega menamparkan aku hanya karena anak sialan itu. Teriak Anton yang tidak senang mendapat tamparan dari ayahnya. Plak. Sekali lagi Tuan Paul mengirim tamparan ke wajah Anton membuat Anton sedikit terhuyung ke samping. Dasar anak tidak tahu diuntung. Seharusnya kau bertanya kepadaku terlebih dahulu sebelum memecat pegawai di restoran ini. Kata Tuan Paul sambil menunjuk-nunjuk ke arah wajah Anton. Apa kau tidak tahu siapa yang memintaku untuk menerima Rico bekerja di sini Dia adalah Tuan Bari. Anton, kau memang anak celaka. Dengan perbuatanmu ini akan membuat malu di wajahku saat Tuan Bari mengetahui akan hal ini. Tuan Paul benar-benar sangat marah saat ini. Dia tidak habis pikir mengapa anaknya ini selalu membuat masalah. Kau benar-benar membuat aku susah Anton. Sekarang pergi dari sini. Pergi. Teriak Tuan Paul yang membuat Anton tersurut beberapa langkah ke belakang. Melihat ayahnya benar-benar sangat marah, Anton tidak punya pilihan selain meninggalkan restoran itu. Dia melangkah cepat menuju mobil dan segera berlalu dari tempat itu. Setaan. Sialan. Kucing kurap. Mengapa aku begitu sial beberapa hari ini? Semua kesialan ini berasal dari Jerry dan teman-temannya. Tunggulah aku Jerry. Aku akan mencari cara untuk membuatmu merasakan apa yang aku rasakan saat ini. Teriak Anton seperti orang gila sambil mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 62. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 64. Pewaris yang hilang bab 64. Bab 64. Tuan Bari,
Ronald dan Austin diikuti oleh Rindy dan teman-temannya beserta seluruh tamu undangan kini telah sampai di lantai platinum yang telah disiapkan sebagai tempat untuk merayakan ulang tahun Rindy yang ke-22 tahun. Semua anak muda-mudi merasa terkagum-kagum melihat interior dan dekorasi di dalam ruangan yang setingkat berada di bawah ruangan Diamond ini. Ketika mereka masuk ke dalam ruangan itu, maka kesan pertama yang ada di hati mereka adalah kekaguman. Setiap anak muda yang berada di tempat itu saat ini merasa seperti di alam mimpi saja. Tidak ada di antara mereka yang menyangka bakalan berada di sini hanya untuk sebuah perayaan hari ulang tahun saja. Semuanya serba sempurna. Meja-meja dan kursi-kursi seperti yang mereka lihat di film-film kerajaan zaman kekaisaran kuno. Semuanya seperti dilapisi dengan emas. Ditambah lagi dengan para koki yang berdiri dengan rapi seolah-olah sedang menunggu seorang tamu agung untuk mereka layani dengan sepenuh hati. Di atas panggung tampak pemain orkestra sedang memainkan lagu romantis klasik zaman 60-an. Benar-benar sesuatu yang tidak pernah ada dalam pikiran mereka sebelumnya. Di salah satu meja yang lebih tinggi dari meja yang lainnya terlihat sebuah kue ulang tahun 3 tingkat lengkap dengan lilin yang membentuk angka 22 persis seperti sepasang angsa yang sedang berenang memadu kasih di atas telaga biru. Selain itu masih ada lagi ucapan-ucapan kalimat yang tertulis menyatakan ucapan selamat ulang tahun dengan tinta emas yang ditulis oleh seorang ahli kaligrafi ternama. Rindy yang menyaksikan semua ini berlutut menangis seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lisa, Via, Rina. Katakan padaku. Apakah ini nyata? Tanya Rindy sambil menangis. Nona Rindy. Tuan muda kami telah menyiapkan ini sekitar 5 hari yang lalu dengan tujuan untuk memberikan kejutan untuk Anda. Kata Tuan Barry dengan hormat. Tuan Presiden. Bisakah Anda memberitahu kepada kami siapakah tuan muda Anda ini? Mengapa dia begitu baik padahal kami tidak saling mengenal? Tanya Rindy yang mulai bangun dari berlututnya dengan dibantu oleh Jenny. Nona Rindy. Untuk permintaan Nona yang satu ini maaf jika kami tidak bisa mengabulkannya. Kata Tuan Barry dengan wajah penyesalan. Nona Rindy. Anda bisa meminta hadiah apa saja asalkan tidak menyangkut tuan muda kami. Kata Ronald juga dengan wajah sedikit menyesal. Aku hanya ingin mengetahui siapa tuan muda Anda hanya untuk sekedar mengucapkan rasa terima kasihku yang tak terhingga ini tuan. Bagaimana dia bisa begitu baik kepada saya seorang yang bahkan tidak dia kenal? Kata Rindy masih kuku ingin mengetahui siapa tuan muda itu. Tuan muda kami sangat mengenal Anda Nona. Namun untuk alasan tertentu maka dia tidak bisa membuka identitasnya di hadapan khalayak ramai untuk saat ini. Ini karena demi keselamatan tuan muda kami sendiri. Kami berharap agar Nona tidak merasa kecewa dengan keputusan yang dibuat oleh tuan muda kami. Kata Tuan Barry menjelaskan. Rindy hanya bisa menatap ke arah Lisa dan yang lainnya secara bergantian. Ketika tatapannya tertuju ke arah Via, Via setengah mati menyembunyikan agar riak wajahnya tidak berubah gugup. Nona Rindy. Sebentar lagi pergantian hari akan terjadi. Saya akan menugaskan beberapa staf wanita untuk mengajak Anda berganti gaun pesta yang telah disiapkan untuk Anda. Kata Tuan Barry sambil mengeluarkan walkie-talkie dan memanggil para staf wanita untuk segera mendandani Rindy dan memakaikan gaun pesta yang telah disiapkan oleh Jerry untuknya.
Tak lama setelah itu para staf wanita pun datang dan mempersilahkan Rindy dengan hormat untuk mengikuti mereka. "Silahkan Nona," kata staf wanita itu mempersilahkan. Rindy yang kini masih sedikit linglung hanya mengikut saja tanpa banyak pertanyaan lagi. Saat ini jam di dinding tepat menunjukkan angka pukul 23.30 yang menandakan sebentar lagi akan terjadi pergantian hari. Mereka yang berada di tempat itu masih belum melihat kelibat Rindy. Herman yang tak sabaran segera menyikut pinggang Daniel dan bertanya, "Daniel, mengapa Rindy begitu lama sekali berganti pakaian?" tanya Herman yang sedikit merasa khawatir. "Tunggu sajalah dengan tenang Herman. Kau seperti tidak tahu saja jika perempuan sedang berdandan. Itu bisa memakan waktu berjam-jam," kata Daniel. Tak lama setelah itu tirai kamar pun terbuka dan dari dalam keluarlah seorang wanita bagaikan bidadari dengan gaun panjang berwarna krim dengan manik-manik bak untaian permata menghiasi di beberapa bagian. Tampak sebuah mahkota kecil tersemat di atas kepala wanita itu laksana bingkai emas dan taburan berlian sehingga menambah keanggunan pemakainya bak seorang ratu. Wanita itu dengan anggun berjalan ke tengah-tengah aula diikuti oleh tatapan mata semua orang tanpa berkedip. "Apakah dia Rindy? Ah, mengapa begitu cantik? Ya benar, dia adalah Rindy." Terdengar gumaman di sana-sini seperti dengungan tawon ketika tanpa sadar mereka memuji kecantikan wanita yang berada di tengah-tengah aula itu. Teng! 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 Saat ini jarum jam antik itu tepat menunjukkan waktu tepat di angka 12 pas. Semua orang kini menantikan momen di mana Rindy akan memotong keik ulang tahunnya dan menunggu kepada siapa potongan pertama akan diberikan. Beberapa di antara mereka kini mulai bertepuk tangan mengikuti iring-iringan orkestra sambil menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Setelah selesai dengan menyanyikan Selamat Ulang Tahun, Rindy kini memejamkan mata sambil berdoa. Lalu dia meniup lilin diikuti tepuk tangan dari semua tamu undangan. Beberapa di antara mereka mulai merekam video untuk mengabadikan momen itu sebagai kenang-kenangan saat mereka berada di Lotus Mansion. Ronald yang diam-diam melakukan panggilan video dengan Jerry sejak tadi hanya berdiri saja dengan kamera dialihkan ke belakang agar Jerry dapat menyaksikan acara ulang tahun sahabatnya itu. Ketika Rindy mulai akan memotong keik ulang tahunnya, mereka semua menunggu siapakah yang akan beruntung mendapatkan potongan pertama itu. Teman-teman semua yang telah sudi datang untuk merayakan hari ulang tahunku yang ke-22. Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga tak lupa untuk tuan muda yang telah bermurah hati mengizinkanku untuk merayakannya di lantai platinum ini. Rindy berhenti sejenak. Kini terlihat bahwa Rindy sangat terharu dan sambil terisak, dia melanjutkan ucapannya. "Tuan muda, potongan kue ulang tahunku yang pertama ini aku persembahkan untuk Anda. Dimanapun Anda berada, aku sangat berterima kasih dan suatu saat jika aku bisa melihat Anda, maka aku rela walau hanya menjadi pembantu di rumah Anda," kata Rindy sambil terisak. Jerry yang melakukan video call dengan Ronald terkejut dengan pernyataan yang keluar dari bibir Rindy. Rindy ini benar-benar asal bicara. Bagaimana dia bisa bicara seperti itu sedangkan di sana ada Herman dan Daniel? Pikir Jerry dalam hati. Via dan Daniel yang mendengar kata-kata Rindy ini mendadak merasakan tidak enak di hati mereka. Namun setelah memikirkan perasaan Rindy yang merasa berhutang budi,
maka dia merasa wajar jika Rindy terlalu terbawa perasaan saat ini. Setelah selesai memotong cake yang pertama, Rindy segera menghampiri Tuan Barry dan menyerahkan potongan pertama itu. Tuan Barry, saya mohon agar Anda mengabulkan permintaan saya untuk memberikan ini kepada Tuan Muda sebagai ungkapan perasaan terima kasihku kepadanya, kata Rindy sambil menyerahkan potongan kue itu kepada Barry. Jangan khawatir Nona Rindy. Anda dapat percaya bahwa saya akan memberikannya kepada Tuan Muda nanti. Kata Tuan Barry yang membuat Rindy sangat bahagia dan tersenyum penuh semangat. Teman-teman yang kusayangi, mengapa kalian diam saja? Apakah kalian tidak ingin bersama denganku untuk mencicipi cake ini? Kata Rindy. Setelah itu dia memotong satu bagian lagi. Tapi dia segera merasa bingung kepada siapa dia akan memberikannya. Saat ini di hadapannya ada Daniel yang sangat menyukainya dan Herman yang begitu perhatian kepada dirinya. Kamu saja Daniel, kata Herman sambil mendorong Daniel untuk menerima kue yang berada di tangan Rindy. Ah, kamu saja Herman, kata Daniel memberi kesempatan kepada Herman. Akhirnya di antara mereka berdua segera terjadi saling dorong membuat semua mereka yang ada di situ merasa geli. Rina yang menyaksikan kedua anak muda ini yang tak hentinya saling tolak dan dorong segera mengambil piring di tangan Rindy. Sudah. Sini buat aku saja, kata Rina lalu segera duduk kembali setelah piring itu kini berpindah ke tangannya. Daniel dan Herman sama-sama melongo menyaksikan bahwa di tangan Rindy sudah tidak ada apa-apa lagi. Bukan rejeki kita, kata Daniel segera berjalan menuju meja untuk segera makan hidangan yang telah tersaji di meja itu. Setelah menikmati pesta ulang tahun yang super mewah itu, para undangan kini mulai memberikan kado yang mereka bawa. Saat akan menyerahkan kado ke tangan Rindy, lagi-lagi Daniel dan Herman terjadi saling dorong. Kau duluan Herman, kata Daniel mencoba mengalah. Kau saja Daniel, aku tidak apa-apa, kata Herman pula. Rindy yang menyaksikan ini merasa campur aduk antara perasaan tertekan dan lucu dengan tingkah kedua pemuda itu. Sini kadonya berikan padaku, kata Rian lalu mengambil kado itu dari tangan mereka berdua dan memberikannya kepada Rindy. Nah, begini kan aman, kata Rian sambil tersenyum mengejek ke arah mereka berdua. Jenny, kau mau makan apa? Aku akan mengambilkan untukmu, kata Rian dengan senyuman termanis yang pernah dia senyumkan. Jenny yang tidak menduga kalau Rian akan memperhatikan dirinya mulai terlihat malu-malu. Ambilkan saja aku juice apple Rian. Aku sangat haus, kata Jenny sedikit malu-malu. Rian segera bangkit dan berjalan ke meja untuk mengambilkan air juice untuk Jenny. Cie, kata Daniel sambil menggoda Rian. Diamlah. Apa kau tidak melihat kalau aku lagi usaha? Kata Rian mencibir ke arah Daniel. Tak lama setelah itu Rina pun datang menghampiri Daniel. Daniel, apakah kamu tidak melihat Rico? Tanya Rina. Daniel tersedak mendengar pertanyaan dari Rina. Dalam hatinya dia mengutuk dirinya sendiri karena terlalu bahagia sampai melupakan sahabatnya itu. Rina, sejak tadi pagi aku tidak melihat Rico setelah dia bertengkar dengan Anton, kata Daniel dengan raut wajah sedih. Daniel, apa kau telah menghubungi ponselnya? Tanya Rina lagi. Sudah berkali-kali Rin. Tapi sepertinya dia mematikan ponselnya, kata Daniel.
Dia kini melihat raut kekhawatiran di wajah Rina. Rina ini. Apakah dia memiliki hubungan yang istimewa dengan Rico? Jika tidak, mengapa dia begitu terlihat sangat khawatir? Pikir Daniel dalam hati. Bagaimana Rico ini? Apakah dia baik-baik saja? Kata Rina bergumam sambil meninggalkan Daniel tanpa pamit. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 63. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 65. 65. Pagi-pagi sekali, Via yang telah mengetahui di mana Jerry dirawat telah bersiap-siap untuk mengunjungi Jerry di rumah sakit publik Star Hill. Sebelum dia langsung menuju ke rumah sakit, dia terlebih dahulu singgah untuk membeli beberapa buah untuk Jerry. Awalnya semalam Via telah berjanji dengan Lisa, Rindy dan yang lainnya untuk berangkat bersama-sama ke rumah sakit. Namun Via membatalkan rencana itu dan pergi lebih awal. Ini karena dia tidak ingin melihat Lisa memperhatikan Jerry di depan matanya sendiri. Setelah selesai membeli beberapa buah, Via pun segera menghentikan taksi yang kebetulan lewat lalu segera meluncur menuju rumah sakit publik. Di sepanjang jalan Via hanya berpikir untuk menghabiskan beberapa jam waktunya bersama dengan Jerry. Setelah beberapa menit, taksi itu pun memperlambat lajunya dan berhenti tepat di bahu jalan depan rumah sakit. Setelah membayar ongkos, Via segera berjalan menuju kamar di mana Jerry dirawat. Namun sebaik saja dia sampai di depan pintu kamar itu, dia mendengar suara wanita di dalam. Demi untuk memastikan apakah benar di kamar itu Jerry dirawat, dia mulai bertanya kepada petugas rumah sakit itu. Dan setelah dikonfirmasi, ternyata Jerry memang benar-benar dirawat di kamar itu. Via kembali berjalan menuju kamar itu. Dia segera mengetuk lalu memanggil nama Jerry. Terdengar suara Jerry menjawab dan mempersilahkannya masuk. Setelah Via memasuki kamar itu, saat ini dia melihat bahwa di sana sudah ada 3 wanita yang dia kenal, yaitu 2 anak baru di kampus, Lorna dan Adele, dan yang satunya lagi adalah Alin. Begitu Via masuk, Alin langsung menyambutnya dan menarik tangan Via untuk segera mendekat dan bergabung dengan mereka. Via mau tak mau hanya pasrah saja ditarik oleh Alin. Sesampainya di dekat ranjang di mana Jerry sedang duduk, Via pun segera bertanya. "Bagaimana keadaanmu, Jerry?" tanya Via dengan sedikit kekhawatiran terpancar di wajahnya. "Aku tidak apa-apa, Via. Kondisiku sudah sangat baik. Dan mungkin sore ini aku sudah diperbolehkan untuk meninggalkan rumah sakit ini," kata Jerry menjelaskan keadaannya. "Syukurlah kalau begitu. Oh ya Jerry, apakah kau sudah sarapan? Jika belum, aku akan membelikanmu sarapan di luar," kata Via menawarkan Jerry untuk sarapan. Kebetulan dia juga belum sarapan karena terlalu terburu-buru untuk segera mengunjunginya di rumah sakit. "Tidak usah repot-repot Via. Aku sudah sarapan. Tadi Alin telah membawakan aku bubur ayam dan aku baru saja selesai," kata Jerry diiringi tatapan ke arah Alin. Via yang melihat bagaimana cara Jerry memandang ke arah Alin merasa tidak senang di hatinya. Entah mengapa sejak pertemuan mereka di halte kemarin malam, Via merasa tidak terlalu suka dengan kehadiran Alin yang sangat memaksakan diri untuk akrab dengan Jerry. Jerry ini. Bagaimana dia bisa dikelilingi oleh wanita-wanita cantik? Di kampus ada Lisa, ditambah lagi dengan anak baru ini. Dan sekarang ada Alin yang kelihatannya sangat menyukai Jerry.
Apakah aku terlalu lama meninggalkan Jerry sehingga dia mulai berubah? Pikir Via dalam hati. Via, kau baik-baik saja? Tanya Jerry kepada Via yang terlihat sedang melamun. Oh, aku tidak apa-apa Jerry. Kata Via sedikit kaget ketika ditanya oleh Jerry. Suasana di kamar itu benar-benar kaku saat ini. Entah mengapa Lorna, Adele dan Alin merasa ada sesuatu yang mengganjal di hati Via. Lorna yang cukup peka dengan sesama wanita merasa bahwa Via sangat menyukai Jerry dan dia juga dapat merasa bahwa Via tidak suka dengan kehadiran mereka bertiga saat ini. Jerry, jika tidak ada lagi yang harus kami lakukan di sini, maka kami akan meminta diri dulu. Di sini sudah ada Via dan Nona Alin yang menemanimu, kata Lorna. Tapi sebelum Jerry menjawab, tiba-tiba dari luar pintu kamar itu telah didorong dan kini masuklah beberapa anak muda dan mudi. Saat ini tampak Lisa, Rindy, Ivan, dan yang lainnya telah memasuki kamar tempat Jerry dirawat sambil membawa sesuatu di tangan mereka. Lisa yang paling depan kini segera menghampiri Jerry. Dia duduk di sisi ranjang dan mulai bertanya kondisi Jerry saat ini. Setelah saling bertanya kabar, Lisa langsung membuka kantong plastik berisi buah yang dia bawa dan segera mengupasnya untuk diberikan kepada Jerry. Jerry saat ini hanya bisa pasrah saja dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya itu sehingga dia tidak lagi memperhatikan kehadiran Via yang hanya mematung di tempatnya tadi berdiri. Merasa bahwa kehadirannya tidak pada waktu yang tepat, Via hanya mundur dan mundur sampai dia mencapai pintu lalu segera keluar secara diam-diam meninggalkan mereka yang tengah asyik bercanda gurau dengan Jerry. Via terus saja berjalan meninggalkan kamar itu. Setelah dia melewati alur administrasi, dia segera membuang buah-buahan yang tadinya akan dia berikan kepada Jerry ke dalam tong sampah, lalu segera keluar untuk menunggu taksi. Kembali ke kamar di mana Jerry dan teman-temannya saat ini. Jerry, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa kau bisa berurusan dengan para preman itu? Tanya Daniel. Semua ini ada yang telah mengatur untuk mencelakaiku, kata Jerry. Maksudmu Jerry? Tanya Rian tidak mengerti. Aku teteh meminta Nona Alin untuk melihat ulang rekaman CCTV di sepanjang Jewel Star dan menemukan bahwa ada seseorang yang telah mengatur dan membayar mereka untuk mencelakaiku, kata Jerry yang kemudian dibenarkan oleh Nona Alin. Ternyata begitu rupanya. Apakah kau mengenal orang itu Jerry? Tanya Ivan penasaran. Aku hanya melihat sosoknya dari belakang ketika dia memasuki gang di mana para preman pasar itu muncul dan menyerang kita, kata Jerry. Kalau aku boleh menebak, sejak pagi kemarin hanya ada satu orang saja yang memiliki permasalahan denganmu Jerry. Aku tidak perlu menyebutkan nama orang itu. Kita sudah sama tahu siapa orangnya, kata Ivan yang mulai dapat menebak siapa yang ingin mencelakai Jerry. Sebaiknya kita jangan berspekulasi lagi. Bagaimanapun, kita tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Benar katamu Jerry. Walau bagaimanapun, kita harus mendapatkan bukti. Tapi aku yakin ini hanya permulaan. Pasti akan ada lagi hal-hal yang akan merugikanmu di masa mendatang oleh orang ini. Ivan, maafkan aku telah menyeret kalian ke dalam masalahku, kata Jerry dengan wajah penuh penyesalan. Ah sudahlah Jerry. Tidak perlu merasa bersalah begitu. Bukankah kita telah bersahabat?
Aku malah penasaran ingin tahu rencana jahat apa lagi yang akan dilakukan oleh si pengecut itu. Kata Ivan sambil mengepalkan tinjunya. Oh ya, Rindy. Bagaimana dengan perayaan hari ulang tahunmu semalam? Apakah berjalan dengan baik? Tanya Jerry untuk sekedar mengalihkan topik pembicaraan. Baik. Sangat baik. Kata Rindy sambil tersenyum. Kau tahu Jerry, awalnya aku sudah bahagia waktu Herman bisa mendapatkan kamar perunggu di Lotus Mansion. Tapi tanpa kami duga, bahwa pemilik mansion itu malah menyuruh Tuan Barry selaku kepala seluruh staf di mansion itu untuk menyambut kami secara langsung dan mengajak kami untuk memasuki kamar platinum. Itu benar-benar seperti mimpi. Kata Rindy penuh semangat. Wah, hebat sekali. Kata Jerry sambil bertepuk tangan. Itulah Jerry. Aku juga sulit untuk mempercayainya. Nanti ketika kau sudah boleh pulang, kau boleh melihat rekaman video ketika pesta berlangsung. Itu benar-benar sangat mengesankan. Kata Rindy lagi. Iya, aku akan menontonnya nanti. Kata Jerry seolah-olah dia sangat penasaran. Kau harus menontonnya. Bagaimanapun, kau kan tidak ada di sana. Sayang sekali Jerry. Kesempatan untuk masuk ke Lotus Mansion mungkin hanya sekali seumur hidup. Tapi ya kau tidak memiliki keberuntungan itu. Kata Rindy dengan raut wajah kasihan melihat Jerry. Tidak apa-apa Rindy. Mungkin bukan rezekiku. Kata Jerry dengan wajah sedih. Daniel dan Ryan yang melihat Jerry berakting hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala saja. Oh ya, di mana Via? Tanya Jerry sambil memandang ke sekeliling mencari sosok Via. Yang lain juga ikut-ikutan celingukan mencari-cari kelibat Via. Sudahlah Jerry. Mungkin Via keluar mencari udara segar. Walau bagaimanapun di sini adalah rumah sakit. Mungkin dia tidak tahan dengan aroma obat yang kuat di sini. Kata Lisa untuk menenangkan hati Jerry. Jerry hanya bisa mengangguk saja. Namun di dalam hatinya dia masih bertanya-tanya mengapa Via pergi meninggalkan kamar tempat dia dirawat tanpa pamit dan mengucapkan sepatah kata pun. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 64. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 66.